Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa budiman dimanapun saat ini berada, Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, rezeki, sehingga dengan demikian kita masih dapat beraktivitas, melaksanakan kehidupan kita sehari-hari ini, melaksanakan amal ibadah, melaksanakan pekerjaan sehari-hari demi kebutuhan hidup kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan masyarakat, kehidupan negara ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini hingga malam, hingga esok dan selanjutnya dengan niat ibadah, mudah-mudahan akan mendapat ganjaran di sisi Allah, karena sesuatu pekerjaan itu adalah ibadah. Kemudian salawat beriring salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Marilah kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil membawa manusia daripada alam kejahilan, daripada alam keburukan, daripada maksiatan kehidupan manusia yang merajalela pada waktu itu, hingga ajaran beliau sudah tertancap di muka bumi ini untuk rahmatan lil alamin, sehingga kita dapat merasakan, ikut mencicipi dari perjuangan beliau dan ikut untuk menyebarkan syiar-syiar Islam di bumi Allah ini, agar manusia nantiasa berada dalam kehidupan yang benar-benar lurus, benar-benar yang mendapat petunjuk Allah, bukan kehidupan yang disesatkan oleh iblis dan syaitan. Sesungguhnya inna syaitan la zulmun azim. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Hadirin pemirsa Facebook dimanapun saat ini berada, hari demi hari terus berlalu, waktu demi waktu terus berlalu. Pada saat ini pergantian hari, umur pun terus berganti. Umur kita yang pada saat ini entah yang keberapa semakin berkurang, bukan semakin bertambah. Jadi kalau ada orang mengatakan umur semakin bertambah, itu kurang tepat. Yang lebih tepatnya adalah umur kita semakin kurang dan mendekati kepada garis finish, yaitu kematian. Mudah-mudahan sebelum kematian menjemput kita, mudah-mudahan sebelum ajal datang memanggil kita, mudah-mudahan kita dapat lebih memperbaiki diri kita, memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya apa yang akan kita bawa menghadap Allah tersebut adalah amal-amal ibadah kita yang akan kita bertanggungjawabkan nantinya, baik amal buruk maupun amal baik. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Apapun perbuatan sebesar biji zarah pun yang kita lakukan pada kehidupan ini, perbuatan baik ataupun buruk, akan tetap mendapat catatan amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita untuk berlomba-lomba mengejar kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba mengejar kebaikan, karena sesungguhnya kebaikan itulah yang akan menyelamatkan kita. Selanjutnya, pada tausiah singkat pada pagi hari ini, kita lihat fenomena kehidupan manusia. Sering kita lihat terjadi perdebatan, perselisihan antara keluarga, antara satu suku dengan suku lainnya, mungkin antara negara dengan negara lain. Itu tidak kita herankan lagi, karena fenomena dunia saat ini memang begitu. Semenjak dari zaman Nabi terdahulu, peperangan dan perselisihan terus terjadi. Nah, untuk menghindari atau setidaknya meminimalisir hal-hal tersebut agar tidak terjadi pada kehidupan diri kita, keluarga kita, wilayah daerah kita, tempat kita tinggal, atau negara yang lebih luasnya maupun antar negara, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya
tetap memegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, memegang teguh Islam sebagai rahmatan lil alamin berupa kitab suci Al-Quran dan sunnahnya. Karena selagi kita masih berpegang teguh kepada kedua hal ini, insya Allah kehidupan kita akan menjadi tentram. Taraktu fi amraini lan tadilu abada tamasaktum bihima kitaballahi wa sunnatar Rasulullah. Telah aku tinggalkan dua perkara yang tak akan lapuk oleh hujan dan yang tak lekang oleh panas. Apa itu? Kitab Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Mari kita kembali laksanakan amal ibadah dengan berpedoman kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Mari kita kembali menggali, mengaji kembali. Bagi yang selama ini mungkin lalai, bagi yang selama ini mungkin santai-santai, bagi yang selama ini mungkin terlupakan, mari kita kembali kepada Islam rahmatan lil alamin ini, agar kehidupan kita lebih tenang, agar kehidupan kita lebih aman. Insya Allah, Allah senantiasa akan menjaga kita dalam dunia ini, menjaga keluarga kita, menjaga negara kita, wilayah tempat kita tinggal, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang saling tolong-menolong, menjadi manusia yang saling harga menghargai. Karena kita lihat saat ini perdebatan, pertengkaran, permusuhan di mana-mana terjadi. Oleh apa? Karena tidak adanya hubungan silaturahim antara satu dengan lainnya lagi yang baik. Apa sebabnya? Ada beberapa faktor. Penyebabnya adalah keinginan hawa nafsu, keinginan akan sesuatu yang didasari bukan dengan kebaikan tetapi dengan nafsu syaitan. Inilah yang menyebabkan terjadinya perselisihan, timbulnya rasa iri, timbulnya rasa dengki oleh seseorang terhadap orang lain. Ini adalah faktor pemicu daripada retaknya hubungan silaturahim antara sesama, baik di lingkungan keluarga, baik di lingkungan daerah, baik di lingkungan masyarakat, organisasi, pekerjaan dimanapun. Jadi inilah yang perlu dijaga oleh setiap insan agar kita tetap mendapat kehidupan yang nyaman dimanapun kita tempat tinggal. Bahwa hubungan silaturahim itu adalah sangat penting, sangat urgen sekali dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa tanpa silaturahim manusia akan bertikai terus-menerus. Tidak adanya rasa kasih sayang, karena sesungguhnya silaturahim itu membawa manusia kepada rasa sayang menyayangi antara sesama. Silaturahim berasal dari bahasa Arab. Sil artinya ikatan atau tali, kemudian rahim kasih sayang. Jadi hubungan kasih sayang silaturahim berasal dari bahasa Arab yang maksudnya saling sayang menyayangi. Apabila sayang menyayangi ini sudah tidak ada lagi pada diri kita, yang ada hanya kebencian, yang ada hanya keburukan, yang ada hanya sentimen antara satu dengan yang lain, tidak ada penyelesaian yang baik, tidak ada musyawarah lagi. Mungkin inilah yang menjadi pemicu kekacauan. Tapi jika kita saling mau berkasih sayang, saling mau bertoleransi antara satu dengan yang lainnya, saling ingin merangkul dengan berbagai apapun dia, baik suku, baik agama, baik orang manapun. Jika ini terus kita jaga, saling silaturahim antara kita dengan yang lain baik, insya Allah negeri kita akan selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terjadilah kenyamanan hidup, kedamaian akan terjadi. Namun jika silaturahim kita telah terputus, misalnya antara saudara kandung dengan saudara lainnya saja, karena permasalahan harta benda mungkin bisa menyebabkan hubungan silaturahim bisa terputus. Namun yakinlah, antara
saudara, apalagi saudara kandung misalnya, sebenarnya hubungan mereka tidak akan terputus, ibaratkan air tidak akan bisa dicincang, begitulah kata pepatah. Namun ianya akan bisa terputus apabila kedengkian kita, apabila perselisihan itu tidak bisa diselesaikan, yang ada hanya permusuhan. Untuk itu mari kita kembali membuka diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hubungan yang baik antara satu dengan yang lainnya akan terus terjaga demi kemaslahatan hidup di daerah kita, wilayah kita maupun negara kita. Demikian tausiah singkat saya akhiri. Mohon maaf jika ada terdapat kejanggalan, jika terdapat kekhilafan di sana sininya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.